Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Irsyad dengan NPM B1A023259. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa yang saya resum dari mata kuliah Hukum Administrasi Negara bab pertama. Apa itu negara hukum dan HAM? Negara hukum secara embionik merupakan gagasan negara hukum telah dikemukakan oleh Plato ketika ia menulis Nomoi sebagai karya tulis ketiganya. Dalam Nomoi, Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan hukum yang baik. Pada abad ke-19, yaitu dengan munculnya konsep Reichsstaat dari Friedrich Julius Stahl yang diilhami oleh munculnya pemikiran Immanuel Kant. Menurut Stahl, unsur negara hukum atau Reichsstaat adalah sebagai berikut. Pertama, pelindungan hak-hak asasi manusia. Yang kedua adalah pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin penegakan hukum. Dan yang ketiga adalah pemerintahan berdasarkan perundang-undangan. Dan terakhir adalah peradilan administrasi dalam perselisihan. Pada wilayah Anglo-Saxon, muncul pula konsep negara hukum atau disebut dengan rule of law dari IVDC dengan unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, adanya supremasi aturan hukum atau supremacy of the law. Yang kedua, ada kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum antara orang biasa maupun pejabat atau disebut dengan equality before the law. Dan yang terakhir, terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-undang serta keputusan-keputusan pengadilan. Selanjutnya, konsep Reichsstaat bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut civil law atau modern law. Sedangkan konsep rule of law bertumpu atas sistem hukum yang disebut dengan common law. Karakteristik civil law adalah administratif, sedangkan karakteristik common law itu adalah judicial. Demikian disebabkan karena latar belakang daripada kekuasaan raja. Pada zaman Romawi, kekuasaan yang menunjuk dari raja ialah membuat peraturan melalui dekret. Kekuasaan itu kemudian didelegasikan kepada pejabat-pejabat administratif yang membuat pengarahan-pengarahan tertulis bagi hakim tentang bagaimana memutus suatu sengketa. Begitu besarnya peranan administrasi, sehingga tidaklah mengherankan jika sistem kontinental lah mula pertama muncul cabang hukum baru yang disebut dengan droit administratif. JBGM dan Birch menyebutkan prinsip-prinsip negara hukum dan prinsip-prinsip negara demokrasi. Yang pertama, prinsip-prinsip negara hukum. Yang pertama ada asas legalitas, pelindungan hak-hak asasi, pemerintah terikat pada hukum, monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum, dan pengawasan oleh hakim yang merdeka. Ini adalah prinsip-prinsip negara demokrasi menurut JBJM dan Birch. Yang pertama adalah perwakilan politik. Yang kedua, pertanggungjawaban politik. Yang ketiga, pemencaran kewenangan. Yang keempat, pengawasan dan kontrol. Yang keempat, selanjutnya adanya kejujuran dan keterbukaan. Dan yang terakhir, rakyat diberi kemungkinan untuk menggunakan keberatan. Tugas-tugas pemerintah dalam negara hukum modern atau disebut dengan welfare state. Pentingnya pembencaran dan pemisahan kekuasaan inilah yang kemudian melahirkan teori pemisahan kekuasaan atau disebut dengan spreading Van Maxen of Maxen Study. John Locke yang dianggap pertama kali mengintrodusir ajaran pemisahan kekuasaan negara dengan membaginya kekuasaan legislatif yang bertugas untuk membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif yang bertugas untuk melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan federatif tersebut dengan tugasnya keamanan dan hubungan luar negeri. Selanjutnya, Montesquieu menerbitkan buku L'Esprit des Lois atau disebut dengan Spirit of the Law yang mengemukakan bahwa dalam suatu negara ada 3 organ dan fungsi utama pemerintahan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudisial. Legislatif ini adalah seperti kalau di Indonesia itu adalah DPR, sedangkan eksekutif itu adalah presiden dan
Dan yudisial ada MK, MA, dan Komisi Yudisial. Bagaimana dengan negara hukum Indonesia? Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara Indonesia adalah negara hukum yang menganut desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah, sebagaimana diisyaratkan dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai negara hukum, setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan pada hukum yang berlaku, tersebut dengan Wet Matic Heid Van Bestur. Sebagai negara yang menganut desentralisasi, mengandung arti bahwa urusan pemerintahan itu terdiri atas urusan pemerintahan pusat dan ada perangkat pemerintah daerah yang diberi otonomi, yakni kebebasan dan kemandirian untuk mengatur urusan rumah tangga daerahnya masing-masing. Kita akan masuk mengenai pengertian dan ruang lingkupan. Apa itu administrasi negara? Kata administrasi negara berasal dari administer, yang berarti to manage. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, administrasi diartikan sebagai pertama, usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi. Kedua, usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan. Ketiga, kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah. Keempat adalah kegiatan kantor dan tata usaha. Pemerintah atau pemerintah? Pemerintahan atau pemerintah? Apa itu pemerintahan? Pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara. Dengan ungkapan jahit bahwa pemerintahan adalah dastur polri atau pelaksanaan tugas pemerintah, sedangkan pemerintah ialah organ atau alat atau aparat yang menjalankan pemerintahan. Selanjutnya, ruang lingkup. Dan Versteden menyebutkan Han meliputi bidang pengaturan berikut. Pertama, pengaturan mengenai pendagang ketertiban dan keamanan, kesehatan dan kesopanan dengan menggunakan aturan tingkah laku bagi warga negara yang ditegakkan dan ditentukan lebih lanjut oleh pemerintah. Selanjutnya, peraturan yang ditujukan untuk memberikan jaminan sosial bagi masyarakat. Lanjutannya, peraturan-peraturan mengenai tata ruang yang ditetapkan pemerintah. Selanjutnya, peraturan yang berkaitan dengan tugas-tugas pemerintah, termasuk bantuan terhadap aktivitas swasta dalam rangka pelayanan umum. Selanjutnya, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengurangan pajak, dan ada peraturan-peraturan mengenai perlindungan hak dan kepentingan warga negara terhadap pemerintah. Dan tiga terakhir, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penegakan hukum administrasi. Selanjutnya, peraturan-peraturan mengenai pengawasan organ pemerintahan yang lebih tinggi terhadap organ yang lebih rendah. Selanjutnya, peraturan-peraturan mengenai kedudukan hukum pegawai pemerintahan. Kita sudah masuk ke ujung presentasi. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Apa yang saya dapat dari meresum dari buku bab pertama Hukum Administrasi Negara. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.